Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Kaifa halukum? Kumaha damang? Anak raja membeli katun. Katun dipakai di kayu arang. Saya tidak lagi berpantun, sudah dihabiskan pembawa acara. Anak raja membeli peniti. Kalau makan nasi jangan yang basi. Saya mohon maaf pada Pak Wakil Bupati, saya duduk di atas kursi. Jadi tradisi pantun berpantun ini kalau diteruskan bisa sampai hilang sarapan pagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam, mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Tema yang diberikan kepada saya judulnya adalah apa judulnya, Pak? Kebersamaan dalam pandangan Islam. Kebersamaan dalam keberagaman dalam. Kalau saya pergi ke yang paling ujung barat Indonesia, itu provinsinya Aceh. Kalau ketemu sama orang Aceh akan nanya puhaba. Puhaba artinya apakah? Apa kabar? Lalu kemudian turun dari Aceh pergi ke Sumatera Utara, Medan, mereka akan nanya biado. Biado juga artinya apa? Kabar. Lalu kemudian kalau saya pergi terbang ke timur Indonesia, ketemu saudara saya di ujung pandang di Makassar, mereka akan berkata agak kareba, baji-baji. Lalu kemudian kalau saya pergi ke Pulau Jawa, ketemu dengan saudara-saudara saya, mereka akan bertanya, pripun kapari api, moko-moko sing melu acara iki foto kabeh mlebu nang surga. Kalau saya ketemu dengan saudara saya di bumi Pasundan, maka saya akan berkata, kumaha atuh damang. Dulu saya satu rumah sama teman di Mesir, orang Jawa Barat. Persatuan kita dulu di daerah itu per daerah di Kairo. Kalau saya namanya KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Kalau teman-teman yang dari Jawa Barat namanya KPMJB, Pelajar Mahasiswa Jawa Barat. Kebetulan salah satunya guru kita semua Ustadz Ihsan ada di sini. Aneh ya, hampir 20 tahun saya nggak ketemu Ustadz Ihsan. Saya pulang 2002, sekarang sudah 2022. 20 tahun nggak ketemu, wajahnya nggak berubah. Luar biasa. Lupa tadi nanya resepnya apa. Mungkin salah satunya karena banyak makan nanas. Jadi kita tidak bisa memaksa orang untuk menggunakan bahasa kita, betul? Yang penting substansinya sama. Mau agak kareba, mau pripun kabare, mau biado, mau buhawa, mau kumaha damang, yang penting ada sapa menyapa. Apa kabar? Oh, buktinya di Arab sama, Pak Ustaz. Siapa bilang di Arab sama? Memang kalau kita di pondok pesantren bunyinya sama, kaifa haluk. Tapi ketika sampai di Arab beda. Kalau di Saudi Arabia kefhala. Tapi kalau di Mesir beda lagi, izayah. Kalau di Irak beda lagi, slona. Kalau di Maroko beda lagi, labas alik kiri syuaya sahalabas dari labas kulli syai bikhair. Sampai ke kampung saya beda lagi, how are you tonight? Pergi ke Perancis beda lagi. Di Perancis kalau selamat pagi bonjour, selamat malam bonsoir. Nama kamu siapa? Komong Tutapel. Nama saya Abdul Somad, Jumapel Abdul Somad. Saya mahasiswa di Darul Hadis Institut Maroko. Je suis étudiant à Darul Hadis établissement Royaume du Maroc. Artinya apa? Kita tidak bisa paksa orang lain ikut bahasa kita, tapi kita berusaha untuk tahu. Kalau sudah tahu memahami, maka berlapang dada memahami perbedaan. Justru perbedaan itu yang membuat indah. Ini saya dari atas melihat ke bawah ini seperti melihat pelangi yang turun ke bumi. Masya Allah, ada hijau, ada merah, ada kuning, ada kelabu. Bayangkan kalau hitam semua, bayangkan kalau putih semua, maka beraneka ragam itu indah. Keindahan inilah yang diciptakan Allah. Kira-kira kalau Allah mau buat kita semua sama satu, bisa apa tidak? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Bisa.
hanya saja Allah buat beraneka ragam supaya ada persaingan. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah, kalau Allah mau dibuatnya kamu satu saja. Walakin liyabluwakum fima atakum, tapi Allah buat kamu beraneka ragam sebagai ujian. Ujung-ujungnya fastabiqul, yang penting berlomba dalam kebaikan. Orang Aceh berlomba dalam kebaikan, mereka bangun masjid besar sehingga tidak bisa dipukul ombak gelombang tsunami besar, masjid tegak berdiri. Orang Medan dalam kebaikan, mereka bangun masjid besar, Masjid Raya Al-Masun di depan Istana Maimun, di depan masjid. Lalu kemudian saudara saya di Pulau Jawa bersaing dalam kebaikan, berdiri Masjid Demak yang tinggi menjulang, Bumi Pasundan didiri, ada para ulama-ulama besar bersaing dalam kebaikan. Sampai ke Kalimantan ada ulama bersaing dalam kebaikan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Al-Banjari orang Banjar, Al-Makassari orang Makassar, As-Sundawi, saling bersaing dalam kebaikan. Apakah yang paling mulia, yang paling tinggi di atas kursi? Belum tentu. Apakah yang paling hina, paling rendah, yang duduk di bawah di atas koran? Belum tentu. Duduk di atas kursi ini kan sementara tausiah, begitu tausiah berakhir kan turun. Apa mungkin pas selesai acara saya tetap bertahan? Panitia bisik, Pak Ustadz acara udah selesai. Enggak, saya mau di sini terus. Semua akan berakhir dan kita akan menghadap Allah. Yang kita bawa hanya illalladzina amanu wa amilus. Adik-adik, anak-anakku sekalian yang baru saja diwisuda, yang ngajar mereka alif kasroha, alif fatahi, alif dhammahu, a i u, dari mulai ikra sampai khatam Quran, hafal Quran gurunya. Tapi begitu pemasangan medali sekaligus penyerahan ijazah, pemberian hadiah Al-Quran akan diberikan oleh Ustadz Abdul Somad, saya terus terang malu. Yang ngajar bukan saya, yang mendidik bukan saya, yang habis suaranya teriak guru-guru kita. Mereka orang yang rendah hati, tidak mau riak, tidak mau menunjukkan amalnya. Abdul Somad yang tampil ke depan, saya khawatir pas di akhirat kata malaikat, Abdul Somad amalmu sudah habis, dihabiskan oleh viewer, follower dan subscriber. Hari ini adalah pertemuan kita di tengah perbedaan, tapi kita bersama dalam la ilaha illallah Muhammadun. Jangankan masalah sholat, masalah zakat, masalah puasa, masalah haji, masalah baca Quran berbeda. Yang satu baca Quran wadduha, yang satu wadduhe. Qiraat apa yang kita baca? Qiraat Hafs an Asim. Sedangkan yang wadduhe qiraat Warsh. Jadi membaca Quran. Jadi ketika, tapi di Maroko itu qiraatnya Warsh. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mimnya tidak pakai alif. Kalau kita baca qiraat Hafs, Maliki Yaumiddin. Kalau qiraat Hafs, alladzina yuqimuna shalah. Kalau qiraat Warsh, alladzina yuqimuna shalah. Tapi bukan mentang-mentang kita sudah belajar lalu pergi ceramah ke kampung yang orang belum ngerti, lalu Abdul Somad diminta maju jadi imam, langsung baca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Pas baca ayat alladzina yuqimuna shalah wa yutuna zakah, selesai sholat langsung jamaahnya bisik. Siapa ini? Aliran sesat. Karena menimbulkan fitnah. Dalam baca bismillah aja nggak sama. Imam tadi saya yakinkan 100% mazhab Syafi'i. Ustaz tahunya dari mana? Dari bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hambali bismillahnya ada, cuma nggak kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Makanya kalau kita sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bismillahnya nggak kedengaran karena pemerintah Saudi Arabia bermazhab Hambali. Tapi Maroko, Aljazair, Tunisia, Mauritania, 4 negara di Afrika Utara mazhabnya Maliki. Mazhab Maliki bismillahnya nggak ada sama sekali, langsung alhamdulillah, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya 2 tahun belajar di mazhab Maliki, tapi ketika pulang ke Pekanbaru, Riau, saya tahu bumi kami di Riau, di Sumatera itu mayoritasnya mazhab Syafi'i. Saya nggak petantang-petenteng mau nunjuk ini nih dari Maroko nih. Tidak boleh berbeda dengan, karena akan menimbulkan fitnah. Siapa bilang orang Sunda nggak bisa bilang fitnah?
Jangan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat, walaupun ibadah ini sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Ustaz Abu Somad silakan maju jadi imam. Nggak mau. Dimanapun saya tausiah subuh menghindari untuk jadi imam. Disangka orang saya nggak bisa jadi imam. Oh bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Kenapa Ustaz nggak mau jadi imam? Khawatir menimbulkan fitnah. Kita nggak tahu di masjid itu bismillahnya sir atau jahar. Kita nggak tahu di masjid itu baca doa kunutnya pada kunut atau tidak. Kita nggak tahu di masjid itu selesai sholat doanya bersama atau tidak. Kita nggak tahu selesai sholat itu apakah zikirnya jahar atau sir. Tiba-tiba nyelonong aja menimbulkan fitnah. Yang paling selamat Ustaz Abdul Somad silakan jadi imam. Patuh untuk menjaga persatuan. Ini penting, ilmu penting, tapi ada yang penting di atas ilmu. Al adab fauqal ilmi. Adab. Bapak Ibu tentu sering mendengar Syekh Abdurrahman Sudais, betul? Imam Masjidil Haram. Ketika dia diundang ke Istiqlal Jakarta jadi imam, bisa dicari di YouTube, tulis www.youtube.com. Diminta dia jadi imam. Saya penasaran, kira-kira nanti saya Abdurrahman Sudais pas di Jakarta pakai mazhab Hambali atau mazhab Syafi'i ya? Coba kita dengar begitu dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Loh, dia kan mazhab Hambali. Selama di Makkah, di Madinah kalau dia jadi imam nggak pernah pakai bismillah jahar. Kenapa sampai di Istiqlal dia jahar? Itulah adab, karena dia tahu di sini mazhabnya Syafi'i. Ini penting, keberagaman. Dari awal kita sudah diuji keberagaman, tapi bukan berarti keberagaman itu antara beramal tidak beramal. Itu suami saya kok nggak pernah sholat Jumat, kita mesti menghormati keberagaman. Nggak ada masa nggak sholat Jumat, itu nggak ada. Ini ceritanya selama dalam beramal. Itu si Anu ketika kotak-kotak lewat untuk sedekah pembangunan masjid, renovasi Kubah, kenapa dia nggak sedekah? Oh itu kita mesti menghormati keberagaman. Yang mau sedekah silakan, yang nggak mau nggak apa. Oh nggak bisa, karena yang namanya sedekah ini beda antara besar dan kecil. Masalah 2.000 dengan 5.000 itu keberagaman antara yang bakhil dengan yang dermawan. Ini anak-anak muda kita, kalau di masjid masih ada anak muda, berbahagialah, berarti masjid ini masih tetap ada sholat jamaah sampai hari kiamat. Saya senang sekali anak-anak muda yang diwisuda, anak muda yang bawa kotak-kotak anak muda. Kenapa yang bawa kotak sedekah dipasang anak muda? Karena uangnya terlalu berat untuk dipikul orang tua. Maka seolah-olah anak muda ini berkata, Bapak Ibu biar aku yang bawa, biar aku aja, karena ini berat bagimu, kamu belum tentu mampu. Bapak Ibu tinggal isi aja sama kartu ATM dan dompet-dompetnya sekalian. Mudah-mudahan yang bersedekah diberi Allah ganti. Bukan kata saya, hadisnya ada sahih dalam Sahih Bukhari. Ma min muslimin yusbihu, ketika orang bangun subuh Allah kirim 2 malaikat. Apa kata malaikat bagi yang memasukkan uang sedekah? Allahumma ati munfiqan khalafa, orang yang bersedekah beri dia ganti ya Allah. Tapi orang yang tidak mau bersedekah, yang ketika kotak lewat dia pura-pura khusyuk dengar ceramah, yang ketika kotak lewat dia pura-pura ngantuk, Allah adil, Allah kirim juga malaikat. Kata malaikat berdoa, Allahumma ati mumsikan talafa, yang nggak mau sedekah binasakan dia ya Allah. Mohon adik-adik naik ke atas, karena di atasnya ada ikan-ikan besar, ada ikan paus, ada ikan hiu, ada ikan lumba-lumba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin fi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba berselawat? Karena begitu saya lihat kotak tadi naik ke atas, jantung saya detaknya kencang. Tadi pas kotak belum muncul dia slow. Begitu saya lihat kotak mendekat, maka untuk menenangkan hati ini banyak-banyak bersolawat. Paham? Nanti kalau kelihatan kenapa Ustaz Somad itu bersolawat banyak sekali, jantungnya nggak normal, berdegup jantung, darah tinggi naik, jantung koroner naik. Setiap melihat kotak sedekah,
Begitulah kerja SOS. SOS itu apa Pak Ustaz? Standar operasional setan. Kata setan, kamu jangan sedekah untuk masjid karena jilbabmu belum lunas. Kata setan, kamu jangan sedekah dulu, rumahmu belum selesai. Kata setan, kamu jangan sedekah dulu, mobilmu masih kredit, bunyi klaksonnya kredit. Tapi kita lawan ini setan. Pagi ini setan babak belur, pulang dalam keadaan gagal. Kenapa? Karena jamaah memasukkan uang yang terbaik, 2.500. Masya Allah. Ini saya kunjungan pertama kali kembali, tapi rasanya kita udah ketemu lama. Kata jamaah, Ustaz aja kepedean. Ini jamaah semua udah sering menyaksikan Ustaz Somad, cuman di YouTube. Subuh ini mereka mau menyaksikan, mau memastikan apa betul Ustaz itu ada di alam nyata. Dan ke sebagian besar ketika melihat, wow, mudah sekali. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah. Setelah itu kita pun akan seperti bunga yang harum, semerbak, cantik, indah dipandang mata, baunya Masya Allah tabarakallah. Ada yang merah, kuning, kelabu, lalu kemudian dia pun mulai layu. Tak lama setelah itu dia pun akan kering dan hidup ini sama seperti itu. Perempuan itu seperti bunga, kuntum, harum, semerbak, cantik, indah, diletakkan di tengah istana yang megah, lalu kemudian dia pun mulai menguning, layu dan mati. Satu-satunya bunga yang tidak layu, bunga plastik. Banyak sekarang suami tidak mau istrinya layu, akhirnya istrinya operasi hidung plastik, dagu plastik. 2 bulan mancung, bulan ketiga turun, dagu turun, tinggal ngambil sapu. Jadi apa? Nenek sihir Harry Potter. Resep mendengar ceramah Abdul Somad, satu, nggak usah banyak-banyak, jangan tersinggung. Beberapa jamaah yang tersinggung sakit hati pulang meninggal. Saya tidak pernah mau menyindir jamaahnya aja yang terlalu sensi. Tapi Masya Allah tabarakallah, jamaah ini semuanya baik-baik. Bangun subuh, melawan kantor, melawan tidur, mau datang pengajian, itu orang baik. Bahwa kita ada perbedaan sedikit, nata'awan fima tafaqna wa nata'adzar fima ikhtalafna, pada perkara-perkara yang kita sepakati kita kerjasama. Tapi kalau kita ikhtilaf, berbeda pendapat, kita berlapang dada. Yang satu mengatakan menara mesti bulat, yang satu mengatakan mesti peta, ya voting aja, akhirnya menang yang peta. Itu kan cuman wasilah sarana, substansi maknanya supaya suara menggelegar ke atas, azan berkumandang, semua jamaah datang. Kan itu tujuannya. Kan nggak mungkin toa digantungkan di tiang listrik, maka dinaikkan bangunan tinggi ke atas, mau bulat, mau peta, mau kerucut, mau piramid, ya nggak apa-apa, yang penting naik ke atas, berkumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azannya mesti begitu, maka orang bangun. Selama ini azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas salat. Tapi begitu suatu hari azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua orang datang, heran siapa yang azan, pas dilihat Babin Kamtipmas. Allahu Akbar. Nah, ini perlu nanti diadakan lomba musabaqah azan dalam rangka 17 Agustus. Setuju? Anak-anak muda ini disuruh dia azan. Jangan sampai yang azan yang dulu azan waktu tahun 80 masih azan juga sekarang. Allah, dia yang azan, kita yang ragu. Ini sampai selesai apa enggak nih? Sampai finish apa enggak ini? Adik-adik, anak-anak muda nanti ikut azan ya. Ustadz Somad biar kurus-kurus begini, biar jelek-jelek begini, lomba azan juara 1 tingkat SD sekabupaten Asahan. Pialanya masih ada, pernah diposting. Oh, sampai hari ini jadi kenangan. Fotonya masih disimpan, saya posting di Instagram yang followernya 6 hampir 7 juta itu. Jamaah komen di bawah, Ustadz sepatunya bagus. Azan, hayya 'alas salat. Masya Allah, tabarakallah, nggak ada yang muji, puji aja sendiri. Nah, ini penting bahwa di dalam ini ada perbedaan-perbedaan. Suatu ketika waktu saya masih ngajar jadi dosen, datang mahasiswa, Ustaz Somad, ya saya tinggal di masjid, mantap, sebelum azan saya baca dulu. Apa yang kamu baca? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya
ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tiba-tiba saya dimarahi sama Pak RT, Pak Ustadz. Kenapa? Gak boleh baca-baca ayat itu sebelum azan. Di dalam azan itu kan ada nyebut nama Nabi Muhammad kan? Ada kan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau disebut nama Nabi Muhammad, orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit adalah orang yang tidak mau bersolawat. Maka sebenarnya membaca ayat itu nyuruh orang solawat. Tapi Pak RT ngelarang, Pak Ustadz. Oke, kalau gitu kamu besok nggak usah baca ayat itu. Jadi gimana Pak Ustadz? Sebelum azan kasih tahu semua masyarakat, attention please, all of our passenger, semua penumpang jamaah sekalian, nanti ketika aku sebut nama Nabi Muhammad SAW, bersolawatlah, bersolawatlah, bersolawatlah. Kira-kira mana yang lebih bagus? Baca ayat atau nyebut? Kan bagus baca ayat. Berlapang dada menerima perbedaan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibu-ibu yang sedang masak, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang sedang berada di tempat dagang, yang selama ini tadi ngobrolnya panjang lebar, beli kangkungnya 2 ikat, ngobrolnya 2 jam. Suami syuanu, anak syuanu, suami syuanu, anak syuanu. Begitu mendengar suara Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pulang dulu ya, bayarnya ngutang. Mengingatkan dia pada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berlapang dada menerima perbedaan. Tapi nggak semua ibu-ibu ini selawatnya sama. Yang satu selawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli. Yang satu lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang satu lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatihil lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang satu lagi nggak kedengeran, namanya sholawat silent. Tapi yang satu lagi sholawatnya pakai irama, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Salawat macam-macam, bunyinya macam-macam, tapi substansi maknanya satu, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada jamaah yang pakai jubah, Abdul Somad pakai sarung. Tidak ada satupun jamaah yang ngejek Abdul Somad. Pak panitia kita yang menjemput saya, yang mengantar saya ini ustadz yang datang dijemput, pulang diantar di Subang. Tapi kalau di Riau datang tidak jemput, pulang tidak diantar. Tapi saya bukan jelangkung. Beliau pakai jubah, saya pakai sarung, adik-adik dari Kokam pakai celana, dan mereka tidak pernah kritik saya. Ustaz Somad, kenapa kamu pakai sarung? Kami nggak pernah kelahi masalah ini, karena substansi maknanya menutup aurat. Pakai jubah nutup aurat, pakai sarung nutup aurat, pakai celana nutup aurat. Kalau kami bertiga kelahi, antara yang sarung, saya dengan Pak Wabub satu mazhab, mazhabnya namanya mazhab as-sarungiyah. Kalau antara yang pakai celana dengan pakai sarung, pakai jubah, kelahi siapa yang paling benar? Yang ketawa yang nggak pakai celana. Jadi kita ini judul subuh ini memang luar biasa, panitianya mantap. Di tempat-tempat lain itu kadang judul pengajiannya kalau dilihat di tulis, oh ini kan keberagaman dalam pandangan Islam. Jadi jelas. Kadang di tempat lain, marilah kita ikhlaskan segalanya. Ya Allah, sendal kita diambil teman, ikhlas. Helm kita diambil kawan, ikhlas. Suami dilarikan pelakor, Masya Allah. Nauzubillah, 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 amin, amin. Mudah-mudahan suami ibu soleh-soleh semua. Saya yakin dan percaya ibu-ibu yang hadir ini suaminya soleh semua. Loh, kok Ustaz tahu? Kalau suaminya nggak soleh, nggak mungkin istrinya diizinkan ikut pengajian. Adik mau ikut pengajian di masjid, siapa yang ceramah? Ustaz Abdul Somad, silakan pergi. Nggak ikut, mau bangun jam 9. Alhamdulillah Ustaz Somad, suami saya itu dulu nggak sholat, tapi setelah saya dengar pengajian Ustaz, akhirnya dia ikut, sekarang udah sholat. Pak Ustaz, sholat apa? Sholat Jumat. Ya Allah, mudah-mudahan suami-suami ini jadi sholat, suami-suami ini jadi anggota ISIS, Ikatan Suami Idaman Video Abdul Somad jangan dipotong. Kemarin di share dipotong, Abdul Somad anggota ISIS. Saya dikirim
Astagfirullah, ini dipotong. Yang motong siapa? Orang yang nggak punya paket 2 giga. Coba kalau dia nonton videonya full, di mana? Di channel Ustadz Somad, Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saya nasihatkan Bapak Ibu, ketawanya jangan terlalu kuat. Kenapa? Karena belum makan, bahaya. Nanti ususnya berlipat di dalam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usolli fardhu subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi taala. Allahu akbar. Yang satu lagi nggak pakai usolli. Allahu akbar. Niat itu kan letaknya di dalam, niat bukan di mulut. Salat apa? Salat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi imam apa jadi makmum ya? Jadi makmum. Salat subuh jadi makmum 2 rakaat, adaan bukan qadaan, bukan i'adatan, itu di dalam hati. Tapi kadang hati orang kan berbolak-balik, habis buka handphone, habis nonton sinetron, nggak mungkin hatinya kuat. Maka untuk menguatkan hatinya, saya sholat subuh 2 rakaat jadi makmum, yang imam di depan, saya di belakang makmum. Usolli fardhu subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Tapi ada orang yang hatinya kuat, dia nggak perlu mengucapkan itu, kan hatinya sudah kuat. Allahu akbar. Dua-duanya sama-sama sah. Jangan kelahi gara-gara ini. Yang satu karena teman ini nggak pakai usolli, langsung usolli. Yang satu karena musuhan anti dengan usolli, langsung nggak pakai usolli. Yang sebelah kiri usolli, yang sebelah kanan nggak pakai usolli, yang tengah preman baru tobat. Dia bilang, waduh kacau nih. Dulu perasaan sebelum saya tobat akur-akur aja, kami sama-sama mabuk, sama-sama sakau, sama-sama dikejar Kamtibmas. Ini kok bisa kacau di masjid begini, mendingan gak usah tobat, kata dia. Nauzuh, berlapang dada menerima perbedaan. Saya kadang-kadang pakai usolli, kadang-kadang nggak pakai usolli. Kalau hati saya lagi tenang, nggak pakai usolli karena kuat di dalam. Tapi kadang-kadang ragu, habis update status, habis kena usir, hati usolli. Soalnya kalau nggak pakai usolli, ingat terus daripada usolli Singapura. Nah, begitu juga ketika kita sedang sholat, Allahu akbar. Ada orang yang sholatnya itu takbirnya panjang sekali. Allah, Allah. Dia niatnya di dalam takbiratul ihram, dari mulai A sampai bar, qasad arat ta'yin. Saya sholat subuh 2 rakaat jadi makmum karena Allah Ta'ala adaan, itu di dalam A sampai bar. Maka dia masangnya lama, namanya muqaranah niat dalam mazhab Syafi'i. Allahu akbar. Sedangkan mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki niatnya sebelum sholat. Allahu akbarnya kosong. Makanya takbiratul ihram di Masjidil Haram itu cepat. Allahu akbar. Duh, kapan dia bacanya? Dia niatnya di luar, guys. Yang ini niatnya di dalam. Jadi kalau ada orang takbirnya pendek, Allahu akbar, berarti niatnya sebelum takbiratul ihram. Kalau ada orang takbirnya panjang, Allahu akbar, berarti niatnya di dalam takbiratul ihram. Yang salah itu setelah takbiratul ihram, Allahu akbar. Sholat apa nih ya? Sholat zuhur apa sholat asar aja lah. Batal. Karena niat tidak boleh setelah takbiratul ihram. Jadi melapang dada, Allahu akbar, Allahu akbar kabiro. Yang satu, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Kelahi lagi. Kebetulan sholatnya terlambat, masbuk. Tadi awalnya mau ngeliat dulu. Masuk masjid bukan yang ngeliat sop kosong, masuk masjid ngeliat gimana musuh saya. Kiblatnya sama, Allahnya sama, Ka'bahnya sama, nabinya sama. Tapi kemudian melihat permusuhan dalam masjid luar biasa. Masuk masjid lihat mana, seperti Tom and Jerry. Tapi karena buru-buru langsung, rupanya teman di sebelah Allahumma ba'id, langsung melihat Allahu akbar kabiro. Yang Allahumma ba'id pun menyerang, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Padahal itu adalah doa iftitah. Allahumma ba'id ada riwayatnya, Allahu akbar kabiro ada riwayatnya, wajhatu wajhiyya ada riwayatnya, inni wajhatu wajhiyya ada riwayatnya. 9 riwayat tentang doa iftitah sudah ditulis dalam buku 99 tanya jawab salat, ditulis oleh Abdul Somad. Ujung-ujungnya jualan buku, bisa di-download free gratis di internet. Kunjungi website-website terdekat. Sudah kami cari Pak Ustadz, www.google.com, kok nggak ketemu, paket habis.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Habis itu baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengar dulu imamnya. Idza amanal imam fa aminu. Kalau imam mengucapkan amin baru kamu ngomong amin, jangan kamu nyalip imam. Ini sekarang imamnya baru waladdallin, amin. Kau selesai sholat lihat di belakang, rupanya makmumnya Valentino Rossi semua, pembalap semua, pembalap pemuda berbadan gelap. Idza amanal imam fa aminu. Kalau imam yang mengucapkan amin, makanya dulu makmum itu baca Rabbighfirli wali walidayya. Kenapa dikasih jurus itu? Supaya jangan sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam hati dia amin. Masyarakat terpecah dua, yang satu terlalu bersemangat sampai mendahului imam, yang satu lagi diam aja. Ada jemaah gitu Ustaz, waladdallin. Pas ditanya, ente kok nggak ngomong amin tadi? Yang lain aja. Siapa yang aminnya bertepatan bersesuaian dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Maka selamat mengucapkan amin. Amin. Tiba-tiba ada satu jamaah di samping lain bunyinya, Bapak. Kok dia ngomong bapak? Rupanya dia mu'alaf baru masuk Islam. Nama mertuanya Pak Amin. Sungkan mau nyebut nama mertua, maka dia bilang Mbak. Itulah pentingnya mu'alaf center, supaya jangan sampai orang masuk Islam cuma dikasih kain sarung sama Quran, supaya jangan sampai hanya tahunya berislam, nanti kalau sudah mendekat Idul Fitri minta-minta zakat. Maka diajarkan dalam kajian-kajian. Alhamdulillah senior saya, kakak kelas saya, Ustadz Ihsan LC dari Mesir Al Azhar Kairo, ternyata mengajar di masjid kita. Masjid apa namanya? Darul, saya tahu cuma ngetes aja. Masjid Darul Jadid. Beliau ngajar di Masjid Darul Jadid 6 bulan sekali. Karena jadwal banyak masjid-masjid, tapi beliau masih punya kesempatan belajar ngaji. Alhamdulillah. Saya heran tadi gitu sampai di dalam, ini kok gelap sekali masjid ini. Dalam hati saya, cuman saya segan nanya, ceramahnya di mana? Rupanya selesai sholat dikasih tahu, Ustaz Somad, kita nanti tausiahnya di depan. Masya Allah, saya sangka pentas walimah. Masjidnya nggak muat lagi. Makanya kalau ngajak jamaah daerah Masjid Darul Jadid untuk sholat, marilah sholat berjamaah ke Masjid Darul Jadid, mubazir, karena jamaahnya ramai melimpah ruah. Betul? Kalau mau lihat aslinya, lihat besok subuh. Ustaz Somad ini suuzon. Nah, ini semua kebaikan-kebaikan kita bersama. Selesai itu baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna ilaha illallah. Disangka ayat apa tadi? Rupanya inna a'tainakal kautsar. Kenapa ayat Pak Imam ini nggak ganti-ganti inna a'tainakal kautsar terus? Soalnya aku punya musuh yang membenci. Terus apa hubungannya? Di ujung ayat itu berbunyi inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang memusuhimu, dialah yang terputus. Karena dulu mereka ngejek Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad nggak punya anak laki-laki. Karena nggak punya anak laki-laki, nasabnya terputus. Nabi Muhammad nasabnya terputus. Apakah terputus nasab Nabi Muhammad? Nabi Muhammad punya anak perempuan namanya Fatimatus Zahra. Fatimatus Zahra punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki lagi namanya Muhammad
Naqib. Muhammad Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ahmad. Ahmad punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir, pindah ke Yaman. Muhajir artinya pindah ke Yaman. Itulah nenek moyangnya para habaib As-Sagab, Al-Haddad, Al-Jufri bin Salim bin Syekh Abi Bakar. Sampai hari ini keturunan Rasulullah masih banyak tersebar di Nusantara. Allahu Akbar. Bapak Ibu pernah nggak ngaku ketemu sama orang, perkenalkan saya, kamu siapa? Keturunan Abu Lahab. Pernah? Nggak pernah. Pernah nggak ketemu sama orang, Bapak dari mana? Saya dari Jazirah Arab, alhamdulillah. Apa kamu nggak lihat hidung saya mencung? Oh, nasab Bapak bin saya sampai ke Abu Jahal. Inna syani'aka huwal abtar, siapa yang membencimu maka dialah yang terputus. Ayat ini bagus dibaca. Mana tahu tetangga ibu resek ngomongin, nggak usah dilawan, cukup itu aja. Kalau ketemu inna syani'aka huwal abtar, nggak boleh. Doakan dia supaya dapat hidayah. Begitu saya yang bilang mudah-mudahan dapat hidayah, bapak-bapak semuanya amin. Ada satu diam aja, heran loh, bapak kok nggak ngomong amin? Saya udah dapat hidayah. Siapa? Rupanya nama istrinya Siti Hidayah. Masya Allah, tabarakallah. Tadi waktu matahari belum begitu terbit, ini nampaknya masih hitam, masih abu-abu. Begitu matahari terbit ternyata warna-warni yang begitu indah. Ada yang pecinya merah, ada yang putih, ada sorban hijau. Sering-sering pakai sorban hijau. Saya dikasih Pak Wakil Bupati sorban hijau. Ada 3 orang dikasih pena. Yang satu dikasih pena, satu dikasih pena, kasih pena. Yang ngasih pena ini keraja. Kata yang satu, cuma dapat pena. Yang satu lagi, ya alhamdulillah punya pena daripada enggak sama sekali. Yang satu lagi mengatakan, aku tidak lihat penanya, tapi aku lihat siapa yang memberikannya. Menjadi kenangan. Ustaz Somad, sorbannya bagus ya, boleh minta enggak? Enggak. Kenapa Pak Ustaz? Ini diberikan oleh Wakil Bupati Subang. Masya Allah, tabarakallah. Videonya boleh dipotong, mana tahu bisa dimanfaatkan tahun 2024. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita duduk di sini, sama-sama berzikir setelah sholat subuh. Ini adalah majelis zikir. Majelis ilmu itu majelis zikir. Makanya orang yang ikut majelis ilmu sama dengan pahala berzikir. Karena yang kita baca ayat Quran, hadis Nabi, sholawat, tasbih, tahmid, takbir. Majelis zikir diturunkan Allah ketenangan. Orang yang datang majelis zikir hatinya tenang. Kalau sudah hatinya tenang, matanya terpejam. Makanya kalau ada orang ketiduran waktu pengajian, itu artinya hatinya Orang barat sampai makan obat tidur karena nggak bisa tidur, nama penyakitnya insomnia. Orang Islam begitu khotib naik mimbar, kayak ada setelannya. Begitu penceramah bilang, demikianlah tausiah yang singkat ini, langsung bisik ke teman sebelah, kok ceramahnya singkat ya? Masya Allah. Saya seumur-umur tausiah belum pernah marah sama jamaah yang tidur, belum pernah, sekalipun belum pernah saya ngamuk. Kenapa tidur? Kenapa? Nggak pernah. Kenapa? Karena berarti kaji sudah masuk ke hati dia. Walladzi anzala sakinata fi qulubil, Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Ala bidzikrillah, orang yang banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub. Makin dilihat handphone hati makin tidak tenang. Yang dilihat posting teman mobil baru, alhamdulillah baru dapat kiriman dari dialer. Lihat teman yang lagi, alhamdulillah kami bisa makan bersama dengan papa dan mama. Maka matikan handphonemu, banyak-banyak berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi tidak semua orang zikirnya kuat. Beda orang, beda macam, beda pikiran. Rambut sama hitam, ubannya macam-macam. Ada orang yang zikirnya kuat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ada orang yang zikirnya pelan. Kebetulan imam kita tadi zikirnya pelan.
Tapi kalau saya jadi imam di masjid saya zikirnya kuat. Tujuan Ustaz Somad untuk apa? Ngasih tahu makmum, karena banyak anak-anak kecil yang belum tahu. Di tempat kita anak-anaknya sudah tahu. Imam kita menghormati karena beliau imam di masjid besar, masjid agung. Lalu kemudian beliau melihat, oh sudah paham, dan kami tidak saling menyalahkan. Selesai sholat tadi Bapak Ibu pikir kami di belakang kelahi. Itu Ustaz Somad dengan Pak Wabub nampaknya melerai, ada perkelahian di dalam. Enggak, kami duduk dan saya minum air putih, Pak Imam minum teh. Saya nggak permasalahkan, saya minum airnya dingin, mereka minum air hangat. Saya nggak maksa. Cuman yang saya penasaran sampai sekarang itu kenapa teh di Jawa Barat nggak pakai gula. Yang jawab orang Sunda, karena orang Sunda manis-manis kata dia. Jadi kita ini kalau memahami orang berbeda itu dengan pemahaman melapangkan dada, menerima perbedaan, Masya Allah, so sweet, indah kebersamaan kita, betul. Tapi kalau kita bawaannya mau kelahi, mau ngamuk, orang itu kalau dilihat cacatnya ada terus. Abdul Somad itu cerita akhlak, adab pokok, adab lebih tinggi daripada ilmu. Dia sendiri nggak beradab, dia duduk di atas. Masa Pak Wabub di bawah tidak menghormati pemimpin kami, langsung keluar komen besok, Ustaz kurang ajar. Saya duduk di sini biar supaya kameramennya fokus. Yang salah bukan saya, yang salah kameramen. Salahkan mereka. Saya dikasih tahu panitia, Ustaz Somad nanti duduk di kursi, duduknya tenang, ngangkangnya jangan terlalu lebar. Ya yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita husnuzon, jangan suuzon. Berdoa, ada orang mau doanya sendiri-sendiri, ada mau rame-rame. Saya nggak mau Allah sholat kalau doanya rame-rame Pak Ustaz. Kenapa? Doa imam beda dengan doa saya. Imamnya minta hujan turun, saya nggak mau hujan. Kenapa? Saya jual es krim. Yang penting dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau doa rame-rame itu doanya pelan, bukan berarti Allah nggak ngerti kalau doa kita kuat, cuman ngajar anak-anak kita. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Nanti anak kita pulang ibunya nanya, nak, tadi imamnya doanya gimana? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Tapi kalau kita doanya kuat-kuat, cepat-cepat, nggak jelas, Allah fid din, Allah maut, Allah maut. Apa? Nanti pulang anaknya disuruh ibunya berdoa, anakku tolong baca doa, tadi imamnya ngomong apa? Maut. Loh, kok maut terus? Iya mak, soalnya covid belum pulang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba ada yang salaman dari belakang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salaman setelah selesai sholat, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, kalau sebelum sholat tadi dia enggak salaman, setelah sholat dia salaman, hukumnya sunnah. Tapi kalau sebelum sholat dia sudah salaman, setelah selesai sholat salaman lagi, hukumnya mubah. Mau salaman silakan, mau nggak salaman ya nggak apa-apa. Ya nggak boleh itu sedang sholat. Pak Wabub saya tahu. Itu yang nggak boleh, karena itu harakah ajnabiyah, gerakan di luar gerakan sholat, bukan somat. Masya Allah, tabarakallah. Anak-anak tahan dengar ceramah sudah hampir 1 jam. Tadi saya tausiah jam 5:30, sekarang sudah jam 6:15. Ngomong 45 menit. Ini udah lewat waktu. Loh, Ustaz Somad kan biasanya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Betul, tapi botolnya kecil. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun botolnya kecil ada tambahan sedikit, jadi kita tambah 2 menit lagi. Artinya apa? Jaga jangan sampai perbedaan ini membuat kita jadi kelahi bermusuhan. Ada hal-hal yang kita sepakati, ramaikan masjid dengan sholat berjamaah, nggak ada khilafiyah. Masalah khilafiyah selama masih ada dalilnya, jangan salahkan orang. Masih ada dalilnya. Dan ulama-ulama kita dulu, ajengan-ajengan kita dulu, kiai-kiai kita dulu, itu bukan orang jahil, itu bukan orang bodoh. Mereka melakukan itu ada dalilnya. Sekarang lagi tren ini, kalau lagi amal, mana dalilnya? Padahal kalau kita perlihatkan dalilnya, dia belum tentu paham.
Sama ulama nggak percaya, mana dalilnya? Tapi kalau sama servis AC percaya. Jamnya rusak dia bawa reparasi jam, percaya. Handphonenya rusak di servis, dia percaya. Pas dia naik pesawat, dia percaya sama pilotnya, padahal dia nggak ketemu. Dia nggak tahu kalau pilotnya sedang mabuk, sakau. Tapi dia percaya. Kenapa pada ulama nggak percaya? Itulah pentingnya kita berhusnuzon. Andai pun nanya dalil, maka ngaji kitab kuning dan lain sebagainya. Insya Allah negeri kita ini tidak kurang dari para alim, para ulama, dan ini adalah buah dari kajian-kajian dari dalam pagar sampai luar pagar. Saudaraku yang ada di luar pagar sana, masya Allah, tabarakallah, indah kami melihat dari sini. Mereka pun juga melihat kita di sini gitu. Kan kita yang merasa mereka di luar pagar, mereka juga melihat kita. Kamu juga di balik pagar katanya. Kadang kita hanya melihat orang dari sudut pandang kita, maka kita mesti sering-sering melihat dari kacamata orang lain. Betul? Kenapa ya hari ini begitu gelap? Oh, kacamatanya hitam. Kalau kita pakai kacamata hitam, orang putih kelihatannya hitam, maka bersihkan kacamata supaya kau bisa melihat tenang dan jernih. Tapi ada yang lebih hebat daripada mata, yaitu mata hati. Ada lagi mata kaki. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu yati yaumil qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Imam kita tadi masya Allah membimbing kita baca doa, Allahumma dina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin, wa tawallana fi man tawallait, amin, wa barik lana fi ma a'tait, amin, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Setelah itu beliau tidak pakai amin, dia baca pujian. Kenapa yang pertama itu pakai amin, Ustaz? Kenapa yang di tengah itu tidak pakai amin? Yang pertama itu doa, maka diaminkan. Yang tengah itu pujian nggak diaminkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'zu man adait. Kalau kita hafal ikut, kalau nggak hafal diam. Kalau khawatir dituduh teman nggak hafal, gerakkan aja mulut. Jadi tidak semua doa itu diaminkan. Sama kalau saya diundang di acara kantor camat, kantor bupati, kantor gubernur, kantor wali kota, kadang-kadang yang baca doa itu kan doanya berbunga-bunga. Ya Allah, kami berkumpul pada hari ini, amin. Belum doa kok diaminkan. Ya Allah, kami berkumpul pada hari ini, betapa indahnya kantor ini, amin. Belum, Mas. Tapi dia mengucapkan amin juga tidak salah, karena dia berharap supaya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. A-nya panjang, I-nya panjang. Kalau dia baca amin, amankanlah, amin, amankanlah, amin, amankanlah, datang KPK langsung diamankan. Maka kita baca amin, amin, jujur, amin. Suami saya Pak Ustaz, amin, percayalah, amin, percayalah. Kalau bahasa kampung saya, believe me, percaya. Kalau tempat makan, follow me. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua keberagaman beragama ini bisa kita pahami bahwa dia berbeda-beda kalau kita ngaji. Dan setelah ngaji kita nanya pertanyaan itu yang kira-kira, Ustadz, ini kan baca kunut, terus ini kok nggak baca kunut? Ternyata yang baca kunut itu hadisnya dipakai oleh mazhab Syafi'i. Yang nggak baca kunut dia pakai mazhab Hambali dan Hanafi. Semuanya ahli hadis, semuanya ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau kita berada di mayoritas yang Syafi'i, maka kita pakai mazhab Syafi'i supaya tidak menimbulkan fitnah. Begitu etika dakwahnya selesai. Tapi kalau sudah ada permusuhan dalam hati, hasad, dengki dan busuk hati, makanya kita diajarkan doa, la taj'al fi qulubina ghillan, jangan jadikan dalam hati kami hasad dan dengki. Yang hadir ini semua hatinya bersih-bersih. Dari mana Ustaz tahu jamaah ini hatinya bersih? Karena bisa kulihat dari tatapan matanya. Ucapan adalah doa. Doakan Ustaz Somad supaya hatinya bersih. Jangan sampai dia ngomong jangan hasad, jangan dengki, padahal hatinya hasad, busuk hati dan dengki. Doakan supaya mati husnul khotimah. Semangat semua jangan. Tidak ada nilainya amal kita yang banyak, sholat qobliyah, sholat tahiyatul masjid, sholat subuh, habis itu sholat sunat isyraq, berzikir, pengajian, hirang, terbang, melayang, tidak bisa dibawa bekal menghadap Allah kalau tidak mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La tekanan.
ilaha illallah ke jantung. Kenapa? Karena di jantung itulah letak hasad, dengki, busuk hati. Dipukul, diusir dia dari dalam tangkai jantung. Jantung apa hati Pak Ustaz? Ada yang bilang jantung, ada yang bilang hati. Oke, kita pakai dua-duanya, jantung hati. Kenapa disebut jantung? Karena bentuknya seperti jantung pisang. Kalau dibelah ada darah hitam di dalamnya, diusir, dibuang dia, mengusir karat-karatnya itu dengan zikir la ilaha illallah. Subhanallah bagus, alhamdulillah bagus, Allahu akbar bagus, sholawat bagus, tahmid tahlil, la haula wala quwata illa billah bagus. Tapi yang afdal dari segalanya dalam hadis Nabi, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sampai akhirnya kita mati, nyawa dicabut malaikat, ucapan yang terakhir keluar dari mulut adalah la ilaha illallah. Mulut tidak bergerak. Kalau nyebut nama saya bergerak, somat. Acara ini bergerak, tabligh akbar. Judulnya bergerak, keberagaman. Nama masjid kita bergerak, Darul Jadid. Tapi kalau menyebut la ilaha illallah saat itu sakaratul maut, berat, sakit di atas sakit. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Maka saat itu bibir tak bergerak, hanya lidah berkata la ilaha illallah. Kalau lidahnya sudah mengucapkan la ilaha illallah, jangan diganggu lagi. Kalau bapak meninggal, ibu jangan nangis, bapak teganya kau tinggalkan aku sendirian, bagaimana ini, utang masih banyak, kredit belum lunas. Jangan, ringankan dia, bacakan surat Yasin. Bukan kata saya, itu kata Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Quranil Azim, la tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan pada perkara sulit, susah, sakaratul maut, illa yassarahullah, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak jangan ribut, jangan nangis, tenang, nah, tenang, calling down. Dia buka Quran, baca Yasin, baca. Tenangkan hati kalian. Satu orang membisikkan ke telinga, la ilaha illallah. Kalau sudah kelihatan lidahnya mengucap la ilaha illallah, diam, jangan ganggu lagi. Tapi kalau dia ngomong macam-macam, pasti la ilaha illallah, lalu dia ngomong berapa harga minyak sekarang. Itulah urusan kami, urus saja yang lain. Ingat Allah SWT, ingat Allah. Tapi insya Allah kalau jamaahnya sering sholat berjamaah, masih tetap istiqomah ngaji, insya Allah mudah dia mengucapkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk ke dalam surganya Allah, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Saya mau duduk dekat dengan Bapak Wakil Bupati, dengan Ustadz Ihsan, dengan pengurus masjid, dengan jamaah Masjid Darul Jadid, dan ingin di surga bertetangga dengan semuanya. Jangan jadikan kami jauh ya Allah. Jamaah Masjid Darul Jadid kalau nanti masuk surga, tolong cari Abdul Somad. Malaikat Ustaz Abdul Somad mana? Loh, dia nunggu dari tadi. Amin. Sombong sekali Ustaz Somad. Dia minta doakan, cuman caranya lain. Itu namanya trik. Trik itu kan tipuan Pak Ustaz, bukan tipu. Suatu ketika Nabi bertamu ke rumah sahabat. Assalamualaikum, sahabatnya diam. Assalamualaikum, sahabatnya diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatnya diam. Assalamualaikum, baru dia buka pintu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kamu dari tadi ada di balik pintu? Kata dia ada. Kenapa kamu sampai 3 kali baru buka? Supaya aku dapat doanya ya Rasulullah. Saya sebetulnya minta doa dari jamaah yang tulus, hatinya bersih, tidak ada kepentingan apapun, karena Allah Subhanahu wa taala datang ke pengajian dengan sholat subuh, berzikir, bertahmid, bertakbir, dan kemudian dia mendoakan di tengah malam. Lalu kemudian dia katakan, ya Allah, Ustaz Abdul Somad, masukkan dia ke surga, matikan husnul khatimah, anak-anaknya penghafal Quran, kalau bisa tambah berat badannya sedikit ya Allah. Banyak jamaah yang khawatir dengan kondisi tubuh badan saya. Saya katakan saya sehat. Ada dokter yang khawatir, lalu dia bilang, Ustaz Somad kalau bisa tambah berat badannya sedikit, saya kasih rumus. Apa rumusnya doanya Pak? Ini minum SKM, susu kental manis. Pagi 1 saset, siang 1 saset, malam 1 saset. Saya beli 90 saset. Saya minum selama 1 bulan, saya timbang enggak naik. Saya telepon Pak Dokter, Pak Dokter saya sudah minum sebulan kenapa enggak naik? Kata dokter, Ustaz Somad itu berarti sudah takdir. Kita hanya berusaha. Yang penting sehat. Yang gemuk jangan pikirkan omongan orang. Dunia ini kalau kita pikirkan omongan orang, kita lelah, letih. Kamu kok gemuk? Bacakan ayatnya. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, dia diridhoi Allah. Enggak usah ribet-ribet. Kepala kita ini kecil, kalau kita pikirkan omongan sebanyak ini, pecah pembuluh darah kita. Emangnya kalau kita stroke mau dia bantu kita? Tidak. Enjoy your life, nikmati hidupmu selama masih dalam iman dan amal soleh, bukan somat.
Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, anak kita soleh dan solehah, menjadi para penghafal Quran, mujahid fi sabilillah ala hadhihi niyya wa